Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Sudah presensi di Lumen? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siapa belum hadir? Sudah, Yang belum Pak. hadir? Yang belum hadir? Prasasti. Saya belum, Pak. Sedang gangguan sinyal, Pak Prasasti. Prasasti ya. Oh. Hari ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan gerontik ya. Untuk format pengkajian, ya ini hampir sama ya. Identitas klien kita adalah lansia. Ini nama harus dituliskan, umur, alamat. Nah, alamat ini menyesuaikan jika nanti memang pengkajiannya di komunitas, di kelurahan, di RT ya, maka alamat itu. Tapi jika di panti sosial, maka alamat panti sosial. Kemudian pendidikannya apa, kemudian tanggal pengkajiannya kapan, jenis kelamin, suku. Nah, suku ini juga perlu karena pada saat komunikasi dengan lansia, jika memang ada beberapa suku atau lansia yang tidak bisa berbahasa Indonesia, maka harus menyesuaikan bahasanya supaya kita mudah untuk berkomunikasi. Kemudian agama, kemudian status perkawinan, dan pengkajinya. Ini nama orang yang mengkaji, berarti teman-teman mahasiswa. Kemudian untuk riwayat kesehatan, nanti ditanyakan keluhan kesehatan utama saat ini. Kemudian riwayat kesehatan yang lalu, riwayat kesehatan keluarga. Ini hampir sama dengan pengkajian yang ada di keperawatan medikal bedah. Kemudian aktivitas latihan, kemudian ada nutrisi. Nah, aktivitas latihan ini hubungannya nanti dengan kegiatan-kegiatan. Kemudian nutrisi, eliminasi, istirahat tidur. Kemudian ada pengkajian, ya. Pengkajian ini secara umum, ya. Kemudian pengkajian fisik secara umum. Jadi kalau di di dalam KMB itu biasanya head to toe ya. Kita boleh lakukan head to toe atau secara umum. Nah, untuk ini ada psikososial dan spiritual. Nanti dikaji juga ya spiritualnya seperti apa. Kemudian ada pengkajian fungsional. Nanti untuk pengkajian fungsional nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian diagnosis, silahkan untuk diagnosis keperawatan, silahkan nanti teman-teman jika belajar, tunggu sebentar ya, tetap.
Kita lanjut ya. Jadi diagnosis keperawatan nanti teman-teman silahkan mau gunakan apa punya Nanda atau SDKI atau maunya Karpen, itu yang penting teman-teman semua harus bisa ya. Jadi kita tidak memplot ini yang Anda harus bisa, karena nanti pada saat teman-teman di rumah sakit atau di panti atau di tempat-tempat lain kan tidak semua menggunakan itu, jadi nanti bisa kompilasi keduanya atau misalnya lain dari itu. Makanya teman-teman di tahap pendidikan semuanya harus bisa ya. Jadi nanti silahkan gunakan yang mana saja boleh, yang penting sesuai diagnosis yang dibuat, sesuai ada panduan dan referensi yang jelas. Kemudian intervensi keperawatan seperti biasa ya, ini teman-teman ada diagnosis, ada tujuan, intervensi, rasional, dan nama jelas yang melakukan. Implementasi juga sama ya, nomor kegiatan, evaluasinya. Kemudian ini untuk juknisnya saya akan menjelaskan mengenai juknis. Identitas jelas ya, itu langsung bisa kita tanyakan. Kemudian untuk riwayat kesehatan, itu ada keluhan kesehatan utama saat ini, keluhan yang dirasakan saat ini ya, kesehatan masa lalu, riwayat kesehatan di masa lalu, lansia, apakah ada penyakit degeneratif atau tidak ya, ataukah pernah jatuh, ataukah pernah dirawat, ataukah pernah opname dengan jangka waktu yang lama ya. Riwayat kesehatan keluarga, nah ini di keluarganya apakah ada riwayat penyakit keturunan, ataukah ada riwayat penyakit di keluarga menular misalnya, dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman di sini mengkaji di riwayat kesehatan keluarga. Kemudian untuk aktivitas atau latihan, jenis kegiatan dan latihan yang dilakukan lansia selama di panti, baik yang bersifat rutin, terprogram atas waktu-waktu. Ini kalau di panti. Jadi kalau di kegiatan di panti ini kan biasanya kegiatan rutin dan sama ya seluruh penghuni panti lansia ya. Tapi kalau misalnya itu di komunitas nanti disesuaikan baik yang bersifat rutin atau program sewaktu-waktu. Kemudian untuk nutrisi, jenis nutrisi yang saat ini konsumsi oleh lansia. Yang pertama kita harus tanya adalah frekuensi makan, karena kita tahu bahwa ada beberapa lansia yang susah makan ya. Makannya susah karena ada apa? Yang pertama nafsu makan sudah berkurang. Yang kedua adalah mungkin bisa saja giginya udah ompong dan sebagainya sehingga susah untuk makan ya. Kemudian apakah ada diet yang sedang dijalani, misalnya ada pantangan makanan yang tidak boleh dilakukan ya, yang tidak boleh dikonsumsi. Kemudian kebiasaan lain berkaitan dengan pola makan ya, berat badan dan tinggi badan tetap kita harus kaji. Kemudian saat pengkajian apakah mengalami masalah pemasukan nutrisi dan sudah berapa lama, ini harus kita gali ya, serta bagaimana cara pengolahan dan penyajian makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Kalau misalnya di rumah biasanya kan ada keluarga masak nasinya, apakah nasinya disesuaikan untuk lansia yang agak halus, agak lembut, atau memang sama-sama keras dengan orang-orang dewasa yang pada saat konsumsi. Kemudian sayurnya seperti apa, apakah ada perbedaan antara lansia dengan keluarga untuk memasaknya. Kemudian kalau di panti biasanya sih sudah sesuai ya, kalau di panti biasanya sesuaikan, dia lebih lembut sayurnya dan nasinya biasanya lebih lembut. Kemudian untuk eliminasi, ini yang harus dikaji, ini frekuensi dalam sehari, kesulitan atau keluhan yang sedang dirasakan berkaitan dengan kebiasaan BAK atau BAB, atau apakah terdapat kebiasaan-kebiasaan lain yang terkait. Ini misalnya apakah pasiennya atau lansianya mengalami konstipasi, tidak bisa BAB ya. Jadi kalau tidak bisa BAB, apa yang harus kita lakukan? Bisa kita belikan non farmakologi dengan tindakan mandiri ya yang dilakukan untuk mengurangi konstipasi pada lansia ya. Kemudian istirahat tidur, ini lamanya, kemudian keluhan gangguan tidur, kebiasaan lain yang terkait ini hubungannya dengan kegiatan-kegiatan malam hari. Misalnya begini, kadang ada lansia di siang hari itu dari pagi jam 10 sampai sore itu tidur aja ya, kemudian malamnya malah nggak tidur.
Nah, sebenarnya ini ada kesalahan kebiasaan, ya, kebiasaan tidur. Maka kita harus ubah. Jadi siang kurangi tidur siang, kemudian malamnya baru tidur malam. Karena tidur malam itu hampir 80 sampai 90% ya proses pertumbuhan itu terjadi pada saat kita tidur ya, khususnya pada malam hari. Ya, dan dalam keadaan gelap itu protein, enzim dan sebagainya, vitamin mulai itu termasuk hormon-hormon ya mulai bekerja. Kemudian untuk istirahat tidur ini juga ada nggak memang lansia yang mengalami insomnia ya. Kemarin ada dosen yang melakukan riset tentang insomnia ya. Jadi diberikan gerakan namanya PMR ya, itu Bu Aniska sehubungan dengan gangguan tidur ya. Apakah itu mengurangi insomnianya atau tidak ya. Kemudian di pengkajian umum, ini pengkajian umum, pengkajian fisik secara umum. Kemudian psikososial dan spiritual, ini adalah hubungan ini yang kita bahas di awal tadi ya, di teori ya. Pertama adalah pola interaksi dengan lingkungan, hal-hal yang menjadi pemikiran lansia, kebiasaan menyendiri ada tidak. Ada lansia-lansia, bahkan ada lansia yang mendominasi dalam komunikasi dan interaksi dengan lingkungan. Ada ketika nanti di panti sosial ada lansia itu yang sangat mendominasi dibanding dengan yang lain-lain. Kemudian bagaimana harga dirinya ya, kemudian perilaku menyimpang ada tidak ketika psikososial ya, aktivitas ibadah yang dilakukan sehari-hari seperti apa ya. Kemudian kepercayaan yang diyakini oleh lansia, konsep hidup ya, tujuan hidup serta hal-hal yang diinginkan ya, tetapi belum tercapai. Kemudian pengkajian fungsional. Nah, ini pengkajian yang hanya ada di dalam pengkajian lansia. Jadi teman-teman harus mahir dalam melakukan ini karena apa? Ini instrumen yang digunakan adalah instrumen-instrumen yang banyak digunakan dalam riset penelitian sehubungan dengan penelitian keperawatan gerontik ya. Nah, ini pengkajian fungsional itu untuk apa? Ya, fungsinya untuk apa kok dilakukan di khusus lansia? Yang pertama adalah mendukung dan memperkuat data yang sudah ada ya, serta gambaran masalah yang terjadi pada lansia lebih terlihat. Jadi itu yang kita akan ukur. Yang pertama adalah kognitifnya, yang kedua adalah fisiknya, kemudian psikisnya. Ya, jadi tiga komponen itu menjadi bagian terpenting untuk kita lihat. Kalau di kognitif pasti dia dengan daya ingat ya, memori. Kalau dia dengan fisik misalnya dengan aktivitasnya seperti apa. Kalau psikis bisa saja dengan karena dia depresi, stres dan sebagainya. Ya, ini ada beberapa instrumen. Jadi kalau Anda mau mengkaji pasien lansia, minimal Anda menggunakan 2 sampai 3 instrumen. Jadi instrumen yang untuk mengkaji pengkajian fungsional klien ya. Yang pertama bisa menggunakan namanya CAT Index ya. Yang kedua Bartel Index, Functional Status Index, kemudian SPSMQ ya, kemudian MMSE. Nah, ini yang sering digunakan untuk melakukan pengkajian pada fungsional. Nah, kemudian setelah dapat kita pengkajian, ini nanti akan saya jelaskan sendiri. Kita buat diagnosis. Jadi ini tadi tujuannya untuk mendukung dan memperkuat data yang sudah ada. Misalnya, di saat pengkajian tadi di aktivitas lansianya mengatakan tidak banyak melakukan aktivitas. Nah, di pengkajian nanti pengkajian fungsional kita lihat bisa menggunakan pengkajian ADL, Activity Daily Living ya, bagaimana dia Kak dalam mandi, dalam berpakaian, dalam makan, minum, toileting dan sebagainya, nanti kita bisa lihat. Nah, baru kita masuk diagnosis, kemudian intervensi, implementasi sampai dengan evaluasi. Nah, ini instrumen yang tadi saya sampaikan sehubungan dengan pengkajian fungsional ya. Yang pertama ada CAR Index ya, CAR Index ADL ya. Ini didesain mengukur tingkat kemandirian dengan menggunakan penilaian sejauh mana kemampuan lansia dalam melakukan activity daily living ya, seperti mandi ya, berpakaian ya, pergi ke toilet, melakukan pergerakan secara bebas ya, kemudian kontinen ya, dan makan. Nah, ini dengan beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan ini
nanti kita sampaikan kepada lansia ya. Kita bisa ngecek aja menggunakan ini, misalnya mandi ke kamar mandi menggosok bagian tubuh ya, sama sekali tanpa bantuan, berarti dia nanti kita bisa contreng di dalam sini ya. Kemudian dengan menggunakan tetapi hanya untuk satu bagian tubuh, misalnya untuk menggosok gigi ya, berarti perlu bantuan. Kalau tidak tanpa bantuan sama sekali ya, dia contreng di sini, isi aja ya. Ini untuk pengisiannya gampang sekali. Kemudian berpakaian, memakai dan melepaskan pakaian, melakukan dengan cepat. Nah, ini bisa dicontreng mana sesuai dengan yang dia rasakan. Kita bisa kajinya ya. Kemudian toileting, ini pergi toilet, BAP atau BAK. Ini tinggal isi saja sama dengan isinya ya. Untuk yang poin C. Kemudian yang poin D, ini pergerakan. Jadi geraknya ya ini mobilisasi ya. Bagaimana pergerakan sampai saat ini dari tempat tidur, dari kursi, bantuan atau tidak. Ini bisa dilakukan baik di panti maupun di komunitas atau di masyarakat ya. Jadi silakan nanti gunakan instrumen ini untuk melakukan pengajian fungsional. Kemudian kontinen, ini BAB dan BAK. Kemudian makan, ini makan sendiri tanpa bantuan, ya makan sendiri tanpa membutuhkan orang lain, tanpa motong-motong ya dan sebagainya. Ya, ini keterangan. Kalau dia banyak yang kotak, berarti indikasi banyak tergantung. Kalau dia banyak yang bulat, mengindikasi ketergantungan, ya. Ketidaktergantungan, ya. Ini terbalik ya. Nanti saya revisi ya. Untuk yang kotak ya, yang kotak makan sendiri, nah ya benar ini ya. Yang ini tadi ketergantungan, yang bulat ya, yang kotaknya tidak ketergantungan ya. Jadi maksudnya begini, semakin dia mandiri ya, semakin bagus lansia itu. Kalau dia lansia makin banyak tergantung dengan orang lain, berarti tidak bagus ya. Ini yang menjadi PR untuk kita semua sebagai seorang tenaga perawat. Harus kita memberikan kemandirian kepada lansia supaya apa? Mengurangi rasa sakit pada lansia ya, mengurangi beban keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini untuk penilaiannya ya. Nah, yang kedua tadi namanya Bartel Index. Ya, Bartel Index ini sama dengan penilaian tadi, fungsi keseharian, terutama ini menggunakan 10 item ya, baik makan, berpindah atau kita sebut mobilisasi, kemudian merawat diri, bergerak dari toilet dan ke toilet, mandi, berjalan, permukaan datar, naik turun tangga, berpakaian, pengeluaran BAB dan BAK. Ini fungsi dari Bartel Index untuk apa? Ini juga sering digunakan ya untuk screening awal ya, untuk mengetahui adanya gangguan aktivitas atau gangguan fisik pada lansia. Yang kedua untuk asesmen ya, pengkaji juga, monitoring juga bisa, untuk maintain atau perbaikan juga bisa. Ini dilakukan 5 sampai 10 menit dengan ya, ini cepat sekali ya, 5 sampai 10 menit bisa kita lakukan. Nah, ada kelebihannya yaitu sederhana ya, kelemahannya tidak terlalu sensitif karena kita hanya bertanya, karena kita tidak melihat secara langsung aktivitas lansianya. Nah, ini makan, jika makan harus dipotong terlebih dahulu, berarti memerlukan. Nah, ini ringnya ya, dia 5 sampai 10 ya. Jadi nanti teman-teman kalau dia banyak bantuan berarti nilainya sini. Kalau dia dengan bantuan nilainya ke sini. Ya. Kemudian personal toilet, mencuci muka, menyisir rambut, mencukur dan membersihkan gigi dan sebagainya sampai dengan poin 10. Nah, poin 10 ini juga 5 sampai 10. Ini nilai-nilainya. Jadi teman-teman nanti kalau mau menggunakan Bartel Index tinggal gunakan, kalau dia banyak bantuan tinggal masukkan nilainya. Nah, yang ketiga fungsional status index. Jadi fungsional status index ini digunakan untuk melihat respon nyeri ya. Kita tahu bahwa lansia juga mengalami rasa nyeri seperti tadi, nyeri punggung, nyeri reumatoid, nyeri artritis ya, nyeri dan sebagainya ya. Asam urat itu juga bisa menyebabkan nyeri. Nah, untuk nyeri di sini juga kita bisa lakukan pengajian untuk fungsional. Ya, yang pertama adalah pergerakan. Jalannya seperti apa? Perlu bantuan tidak? Nyeri atau tidak ya? Nyeri atau kesulitan. Nah, ini nanti juga berbeda ya di komentarnya. Nah, kalau misalnya berjalan dia bantuan, terasa nyeri, sulit. Beda nyeri dengan sulit. Kalau sulit memang belum tentu nyeri. Ya, kalau nyeri biasanya sulit ya. Kemudian menaiki tangga ternyata dia nyeri,
terus sulit juga ya. Kemudian berpindah dari dan ke toilet ya. Kemudian masuk keluar kamar tidur ya. Ini juga harus kalau dia misalnya perlu bantuan, tinggal dicoreng ada ya, yang di sini kolomnya ya. Ya, sampai dengan kegiatan rumah tangga, aktivitas tangan ya. Ini aktivitas tangan itu misalnya menulis ya, membuat kotak atau mainan, memutar keran, motong makanan dan sebagainya ya. Pekerjaan, jika masih ada pekerjaan, jika tidak ada pekerjaan mungkin aktivitas ringan yang dilakukan di panti atau di rumah. Kemudian ini vokasional, ini hobi ya, melakukan ibadah ya. Kemudian sosialisasi dengan teman-teman yang lain atau tetangga kalau di rumah. Nah, ini untuk penilaiannya juga gampang ya. Ini kalau penilaian pada instrumen untuk lansia itu lebih gampang, lebih pendek untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini tuh dengan bantuan yang di kolom atas tadi yang sebelah sini ya. Kalau di sini nyeri ya, ini dengan kolom sini nanti tinggal lihat aja jumlahnya. Ya, kita kategorikan kalau memang dia tingkat kesulitannya sangat mudah, mudah, sedang atau sulit ya, kita gunakan skala Likert untuk melihat itu. Kemudian untuk instrumen activity of daily living ya, ini untuk aktivitas ini ada yang membagi menjadi menjadi tiga, ada independen, asisten dan dependen ya. Jadi mandiri, dibantu atau tanpa bantuan ya. Nah, daftar pertanyaan. Nah, ini tinggal teman-teman nanti ditanya kemampuan menggunakan telepon. Jadi misalnya dia tidak menggunakan telepon, kita bisa pertanyaan yang lain ya, yang sering dia gunakan. Kalau memang dia tidak menggunakan telepon, menggunakan transportasi, ini kan masih bahasa asli ya. Jadi teman-teman jadi bisa dimodifikasi untuk bahasa-bahasanya. Kemudian kemampuan belanja ya, kalau dia masih belanja, kemampuan menyiapkan makanan, melakukan pekerjaan rumah dan menyiapkan dan menggunakan obat-obatan sampai dengan 7 pertanyaan ya. Nanti bisa dilihat mana yang paling dominan, apakah dia independen, kemudian asisten atau dependen. Kemudian untuk status, nah ini juga sering dipakai ya untuk melihat kognitif. Kalau yang di atas tadi untuk melihat apa namanya lebih ke fisik, ini ke kognitif ya, ke fisiknya. Kalau ini kognitif, jadi bisa menggunakan namanya status mental kuesioner ya. Jadi mendeteksi presentasi derajat gangguan intelektual dari 10 pertanyaan tentang tes orientasi, memori dan kemampuan matematik. Nah, ini seperti biasa datanya, kemudian yang diajukan pertanyaan. Jadi teman-teman di sini nanti ajukan pertanyaan kepada lansia. Tanggal berapa hari ini ya. Jadi nanti tulis tanggal, bulan, tahun, hari apa hari ini. Tulis di situ apa nama tempat ini kalau dia di panti, nama panti, kalau dia di RT apa nama RT dan sebagainya ya. Berikan nomor telepon Anda kalau memang ada nomor telepon ya. Berikan berapa umur, kapan Anda dilahirkan, siapa presiden ya, siapa presiden kita sebelumnya ya, siapakah nama ibu Anda, berapakah 20 kurangi 3 hasilnya berapa. Ini untuk melihat kognitif ya, atau daya ingat waktu dia masih muda dulu seperti apa ya. Kemudian ketika ada perubahan daya ingatnya, nanti di sini sudah ada keterangan ya. Ini pertanyaan 1, pertanyaan 2 sampai dengan pertanyaan ke-10. Nah, ini pakai skor ya. Nanti jika ada skornya, ini kalau yang dia SMA dia Anda boleh salah ya. Kalau dia SMP atau SD mungkin boleh salah satu, tapi kalau dia kuliah nggak boleh salah ya. Ini skornya ya. Ini skor. Kemudian MMSE. Ini MMSE yang sering saya gunakan untuk apa namanya pengambilan data ya. Saat ini saya lagi penelitian seperti kemarin saya sampaikan. Jadi jika teman-teman nanti ada yang mau berminat ikut kegiatan saya di penelitian ya. Rencana bulan ini saya akan ke panti sosial KM 6,5 untuk melakukan penelitian ya. Ini yang saya gunakan adalah MMSE ya. Jadi MMSE ini sama dengan melihat kognitif ya, kognitifnya. Ini kalau ini lebih terfokus, langsung dia jawab di sini tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa, hari ya, musim apa. Nah, musim ini juga bisa disesuaikan apakah musim buah-buahan ataukah musim
kemarau musim itu, jadi nanti lebih fokuskan musim apa, jadi bisa dimodifikasi. Kemudian orientasi tempat, jadi negara, kota, wilayah, kecamatan, sampai gedung. Dan di sini ada nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Ini nilai skornya. Sampai dengan poin-poin ini, ya ini banyak sekali poinnya. Jadi ini yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah ada gangguan kognitif pada lansia ya. Kemudian ada namanya geriatric depression scale. Ya, geriatric depression ini untuk melihat ini psikis. Ya, tadi saya sampaikan ada 3. Pertama kognitif, kedua fisik, ya ketiga adalah psikis. Jadi 3 masalah itu yang paling sering terjadi dan itu adalah instrumen yang digunakan untuk pengkajian pada fungsional. Ya, nah ini keuntungan dari pemeriksaan ini ya, GDS namanya ya. Jadi ini untuk daftar pertanyaannya juga teman-teman misalnya untuk melihat apakah lansia mengalami depresi atau tidak. Ya, apakah Anda pada dasarnya puas dengan kehidupan Anda? Kalau dia jawabnya tidak, ya berarti dia tidak bagus ya. Harusnya apakah Anda pada dasarnya puas dengan kehidupan Anda? Harusnya apa ya? Kalau misalnya ini kan tidak ya, no ya. Boleh tidak, boleh no yes, ini bahasakan asli ya. Jadi nanti bisa modifikasi misalnya ya tidak atau no yes ya. Nah, kalau misalnya dia apakah Anda pada dasarnya puas dengan kehidupan Anda? Harusnya jawabannya adalah iya. Kalau dia jawabnya nol, berarti dia dapat poin dia. Ya, nanti di sini banyak sekali ada 30 pertanyaan. Ya, untuk melihat apakah dia mengalami depresi atau tidak ya. Nah, kalau misalnya dia nilainya 4 sampai 5 ya. Ya, 4 sampai 5 ini ya dia normal. Ya, nilai yang sesuai. Kalau misalnya apakah pikiran Anda sejernih saat dulu? Harusnya jawabannya iya, bukan no. Kalau dia ada no kayak gini, sesuai dengan jawabannya di sini berarti dia dapat poin, dapat nilai. Kalau dia tidak sesuai berarti nol. Ya. Nilai depresi itu 6 sampai 15, nilai depresi berat ya 16 sampai 23. Jadi dari sini bisa tahu kita ternyata lansia yang kita lakukan asuhan keperawatan mengalami depresi. Nah, ini sumber-sumber buku yang teman-teman bisa ambil di RPS juga ada ya. Jadi teman-teman bisa gunakan yang di dalam itu. Kemudian kita mau lihat untuk contoh asuhannya ya. Nah, jadi untuk asuhannya sama ya, laporan asuhan keperawatan genetik. Ya, judul asapnya. Ya, judul asapnya ini contoh asuhan keperawatan lansia dengan gangguan sistem kardiovaskuler, hipertensi. Ya. Kemudian nama mahasiswa, dosen, kemudian konsep dasar lansia. Ini harus dipegang ini ya. Jadi lansia itu apa? Anda harus paham dulu ya. Sebelum Anda mengkaji lansia, Anda harus paham siapa lansia. Makanya ditulis dulu konsep dasar lansianya seperti apa. Kemudian baru konsep medis penyakit. Kalau tadi tentang hipertensi, tapi hipertensi bukan hipertensi umum, tapi hipertensi yang terjadi pada lansia. Kita tahu bahwa ada standar-standar untuk WHO itu atau di Kementerian Kesehatan ada batasan usia lansia. Ada yang mengatakan di atas 60 tahun baru dikatakan lansia. Kalau misalnya hipertensi pada umur 35, 40 itu pun jangan dimasukkan di dalam konsep medik di sini, harus disesuaikan ya. Baru konsep asuhan keperawatan ini secara teoritis mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Baru kita masuk ke dalam pengkajian yang tadi yang kita sudah jelaskan di awal, mulai ini sampai dengan pengkajian fungsional. Ya, pengkajian fungsional ini tidak perlu yang file banyak tadi, pengkajian tadi hanya langsung interpretasi, langsung hasilnya saja. Misalnya hasilnya yang tadi tentang GDS tadi ya, geriatric depression scale tadi, misalnya ternyata dia mengalami depresi berat, tulis di sini langsung depresi berat ya. Jadi untuk mengkajinya seperti itu ya, diagnosis sampai dengan intervensi sama dengan implementasi sampai dengan evaluasi. Nah, begitu ya gambarannya. Silahkan teman-teman jika ada yang mau bertanya. Silahkan jika ada yang mau bertanya.
Maaf Pak, sebelumnya saya mau tanya Pak. Yang untuk penilaian tadi itu dipilih salah satu atau gimana Pak? Atau dipakai semua dulu? Nah, oke ya. Untuk penilaian tadi itu bisa digunakan 2 sampai 3 item ya. Kalau misalnya pada saat pengkajian aktivitas ya ternyata ditemukan lansianya itu tidak dapat melakukan aktivitas atau kurang kegiatan aktivitasnya ya, maka bisa kita gunakan adalah pengkajian Bartel Index atau pengkajian ADL Activity Daily Living-nya ya. Tidak perlu pengkajian tentang ITS ya. Jadi tidak semuanya yang kita gunakan. Jadi sesuaikan dengan data yang ditemukan kan, bahwa pengkajian fungsional itu kan hanya memperlengkap data yang sudah ada supaya apa? Supaya menunjang ya, apakah benar memang lansianya misalnya di dalam pengkajian BAB BAK-nya ternyata nggak bisa BAB, nggak bisa BAK dia sampaikan. Nah, kita kaji ya aktivitasnya bagaimana dia, apakah dia BAB BAK-nya dia mandiri ataukah dibantu ya atau yang lain. Nah, itu makanya kita gunakan yang itu. Tapi misalnya teman-teman bisa lihat, oh ternyata ditemukan pada saat psikososial pasien atau kliennya atau lansianya mengalami depresi ya atau kehilangan siapa misalnya keluarga dan sebagainya. Nah, itu bisa digunakan GDS. Jadi disesuaikan ya. Kemudian lansianya bilang saya sering lupa dengan siapa, di mana dan sebagainya. Anda bisa gunakan pengkajian yang hubungannya dengan kognitif. Begitu ya, Aji ya. Jadi tidak semua digunakan. Jadi sesuaikan dengan pengkajian di awal yang sudah ada. Jadi kita untuk melengkapinya dengan pengkajian fungsional. Gitu aja ya. Baik Pak, makasih Pak. Silahkan yang lain. Silahkan yang lain. Tidak ada yang lain mau bertanya? Tidak ada? Tidak, Pak. Cukup Tidak jelas, ada Pak. ya. Ya, nanti saya akan share ya. Akan share kemudian nanti kita akan coba untuk aplikasikan ya. Jadi untuk aplikasinya saya lihat dulu di teori, mana teorinya, praktiknya ya. Nah, jadi nanti untuk aplikasinya seperti apa ketika kita mengkaji seorang lansia. Jadi mengkaji lansia itu unik ya. Jadi jangan sampai membuat lansia tersinggung ya. Kalau dia tersinggung susah kita. Kalau dulu anak-anak tersinggung enak kita berikan permen, berikan hadiah. Tapi kalau lansia tidak ya, dia biasanya siapa yang merasa dia tidak senangi, dia ngomong benar dia ya. Kemudian dia nggak mau, kalau nggak mau sekali ya. Dia pokoknya kalau dia benci sekali. Makanya hati-hati ketika nanti melakukan pengkajian pada lansia ya. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti materi saya akan kirimkan di Lumen. Silahkan dipelajari. Nanti di pertemuan selanjutnya teman-teman sudah mulai untuk menyusun sebuah acuan keperawatan. Kemarin kan sudah saya bikin kelompok, nanti coba saya sharingkan nama-nama kelompoknya ya, nanti saya kirimkan di grup aja. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Silahkan nanti dipelajari untuk pengkajian asuhan keperawatan pada gerontik. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih, Baik, Pak. Pak. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang, Pak.